Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu pertama di bulan Juli tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Cut Nyak Dien 375. KRI Cut Nyak Dien 375 berkedudukan di Koarmada 1 Tanjung Pinang di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 1 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Cut Nyak Dien 375 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 1. KRI Cut Nyak Dien 375 merupakan kapal korvet di kelas Parsim. Kapal ini dibangun di galangan kapal Volksmarine Jerman Timur pada akhir tahun 1970 dan masuk jajaran TNI Angkatan Laut tahun 1993. KRI Cut Nyak Dien 375 dalam melaksanakan penugasan memiliki desain untuk peperangan anti kapal selam baik di perairan dangkal maupun pantai. Kapal yang memiliki bobot 793 ton dan kecepatan maksimal 24,7 knot ini dilengkapi dengan persenjataan SAN-5 Surface to Air Missile atau SAM, 57 mm gun, 30 mm gun AK-630, RBU 6000 peluncur roket anti kapal selam, 400 mm tabung torpedo dan ranjau. Selain itu juga dilengkapi persenjataan elektronik sonar MG322T dan dikol PK-16 dikol RL, serta didukung dengan radar MR302 atau Start Curve dan radar MR123 Vimpel atau Movecop. KRI Cut Nyak Dien 375 sebagai salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional. Juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai utama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Salsa kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu pertama bulan Juli tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera yang diikuti seluruh prajurit perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Koarmada RI. Dengan Inspektur Upacara Komandan Satuan Udara Koarmada RI, Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firsawan, bertempat di lapangan upacara Mako Koarmada RI, Jakarta. Komandan Satuan Udara Koarmada RI dalam sambutannya menekankan kepada seluruh personel prajurit Koarmada RI untuk selalu menjaga sikap sebagai prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut dengan selalu menerapkan nilai-nilai Trisila TNI Angkatan Laut, yakni kedisiplin, hierarki, dan kehormatan militer, serta bekerja dengan ikhlas. Komandan Satut juga mengingatkan kepada prajurit dan PNS untuk mencermati dan waspada terhadap penggunaan teknologi digital sebagai bentuk preventif dalam mencegah dampak negatif dari penyalahgunaan telepon seluler, khususnya terkait perjudian online. Selain itu juga, Komandan Satut mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit dan PNS Koarmada RI karena telah mendukung penuh kesuksesan kontingen Koarmada dalam penghelatan Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Barat tahun 2024. Tim Pokja Kopeba paparan kinerja di depan pejabat utama Koarmada RI. Tim Kelompok Kerja Penajaman Tugas dan Fungsi Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air memaparkan hasil kinerjanya di hadapan Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTRH dan para pejabat utama Komando Armada Republik Indonesia bertempat di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI, Jakarta. Komandan Kopeba Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Yosua Domingus Aipasa menerangkan bahwa pemaparan tim Pokja Penajaman dan Penyelasan Kopeba ini memiliki maksud untuk memberikan gambaran kepada pimpinan TNI Angkatan Laut tentang organisasi Kopeba dan permasalahannya yang dihadapi. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut terkait organisasi Kopeba Koarmada RI. Paparan ini disampaikan Letkol Laut Pelaut M. Arifin dan saat pelaksanaan diskusi, tim Pokja mendapatkan saran dan masukan dari pejabat utama serta Kasatgas Koarmada RI yang mengharapkan naskah yang dibuat akan lebih lengkap dan komprehensif. KS Koarmada RI hadiri puncak peringatan HUT ke-63 Komando Lintas Laut Militer. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTRH mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP menghadiri acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-63 Komando Lintas Laut Militer yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM bertempat di lapangan Mulyono Silam Mako Kolinamil, Jakarta.
Hari ulang tahun ke-63 Kolin Lamil yang mengangkat tema dengan semangat Wira Jala Dharma, Kolin Lamil siap mendukung terwujudnya TNI Angkatan Laut yang prima untuk Indonesia maju. Ini selaras dengan semangat pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut yang sedang digelorakan serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai bangsa maritim yang maju dan sejahtera, kata Kasal pada acara HUT Kolin Lamil. Kepala Staf Koarmada RI, narasumber FGD di Lemhanas. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMA PMT Erhan selama 2 hari menjadi narasumber pada acara Fokus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional dengan tema Resiko Krisis Global Semester 1 tahun 2024 bertempat di Ruang Kresna Gedung Astagrata, lantai 4 Lemhanas RI Jakarta. Kegiatan FGD yang dibuka secara resmi oleh Profesor Dr. Insinyur Reni Mariani MP, Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI mewakili Gubernur Lemhanas RI ini menghadirkan narasumber selain dari TNI Angkatan Laut yang diwakili Kasko Armada RI, juga narasumber lain seperti Spika Alpanya Tutu Hatunewa, Kementerian Luar Negeri, Muhammad Wafa Karisma MSc, peneliti SCIS, serta Rangga Aditya Esos MSc PhD, Universitas Binus, dan Agung Narwijoyo MSc, Universitas Indonesia, Anggara Raharjo SIP MSi Presiden University. Sementara itu pada hari kedua Kasko Armada RI juga sebagai narasumber yang membahas tentang tata kelola ZEE berdasarkan hukum laut internasional. Koarmada RI terima kunjungan Pasis Sesko Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam. Komando Armada Republik Indonesia menerima kunjungan Kortosikol 37 personel delegasi perwira siswa Sesko Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Darussalam yang diterima Komandan Komando dan Latihan Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Daru Cahyo Sumirat SE mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP bertempat di Lodge Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Kunjungan Pasis ke Koarmada RI ini yang dipimpin Komandan Sesko Pertahanan Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam Kolonel Pangeran Saripudin bin Pangeran Haji Yusuf dalam rangka silaturahmi dan mengenal lebih dekat Komando Armada Republik Indonesia sebagai salah satu Kotama Operasi dan Pembinaan di jajaran TNI yang wilayah kerjanya seluruh perairan Indonesia. Dalam kunjungan ini, kegiatan diawali para Pasis menerima tayangan video Koarmada RI yang dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. 12 tahun menanti, kontingen Koarmada RI raih Piala Bergilir Poral Wilbar 2024. 12 tahun sudah menanti Piala Bergilir Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Barat akhirnya bisa terpajang di Mako Komando Armada Republik Indonesia. Piala Bergilir diserahkan Komandan Kontingen Koarmada RI Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firsawan SE kepada Asisten Personel Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo MMC HRMP mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP dalam upacara pembubaran kontingen di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Kontingen Koarmada RI yang merupakan gabungan Koarmada 1, Lantamal 1, 2, 3, 4, dan 12 memperoleh 2 medali emas dan 3 perak dan menorehkan prestasi terbaik sebagai juara umum Poral Wilbar 2024 sebagai akhir penantian 12 tahun lamanya. Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan dan perhatian penuh Panglima Komando Armada Republik Indonesia serta kerja keras para atlet dan ofisial. Pangko Armada RI hadiri Parade Surya Senja, Sertijab dan Menkortar, dan Tambur Mayor Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP mendampingi Ketua PG Jala Senasri Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata menghadiri acara Parade Surya dan serah terima jabatan Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna AL bertempat di lapangan Arafuru Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan Parade Surya Senja dalam rangka serah terima jabatan Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna AL dipimpin Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Ferem Muhammad Ali selaku Ibu Taruna AL. Jabatan Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna AL diserah terimakan dari Sermatu Tartaruna Muhammad Rizky Aryadnanda kepada Sermada Tartaruna Marcelo Nevi. Pada acara ini juga dilaksanakan penyerahan alat Genderang Suling dari Taruna AL tingkat 4 Angkatan 69 kepada Taruna AL tingkat 3 Angkatan ke-70. Pengukuhan Tambur Mayor oleh Ibu Taruna AL ditandai dengan pelepasan pet Sermada Tartaruna Marcelo Nevi dan menggantikannya dengan pet Jambu Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna AL. Pangko Armada RI hadiri upacara penutupan pendidikan wisuda sarjana Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-69. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP
Didampingi Ketua PG Jalasenasi Armada RI Nyonya Kiki Deni Hendrata menghadiri upacara penutupan pendidikan dan wisuda Sarjana Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-69 tahun 2024 yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM bertempat di Gedung Maspadi Kampus AAL Bumi Moro, Surabaya. Upacara tubik sebanyak 117 taruna dan 12 taruni ini ditandai dengan pengalungan samit atau kalung wisuda kepada wisudawan oleh Kasal didampingi Ketua Umum Jalasenasi Nyonya Fira Muhammad Ali selaku Ibu Taruna AAL. Sementara itu penyerahan ijazah tanda lulus kepada para taruna oleh Gubernur AAL Muda TNI di Supardi. Wisuda AAL kali ini sebanyak 129 alumni D4 setara S1 dan mereka berhak menyandang gelar STRH Sarjana Terapan Pertahanan dengan 5 program pendidikan yaitu Korps Laut dengan program pendidikan Prodik Manajemen Pertahanan Matra Laut, Korps Teknik dengan Prodik Teknik Mesin Kapal Perang, Korps Elektro dengan Prodik Teknik Elektronika Kapal Perang, Korps Suplai dengan Prodik Manajemen Logistik dan Keuangan Matra Laut, serta Korps Marinir dengan Prodik Manajemen Pertahanan Matra Laut Aspek Darat. Pangko Armada RI ikuti bakti sosial dalam kegiatan reuni Altar 1989. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CHRMP mengikuti reuni alumni AKB Angkatan 1989 atau Altar 1989 yang terdiri dari Akmil, AL, AAU, dan Akpol di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tidak sekedar reuni mengenang masa lalu saat menjalani pendidikan militer, para peserta reuni melaksanakan kegiatan bakti sosial di Pondok Pesantren Mazroatun Huda Godong Grobogan. Baksos Altar 1989 dihadiri antara lain Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Madya TNI Adiana Martono, dan Ketua Altar 89 Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Veva Jaya Mahdi.